Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, tiada terbatas. Salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan kerabat beliau, pada semua para anbiya, para mursalin, dan pada semua para auliya, syuhada dan sholihin, pada semua para ulama sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terputuslah semua hubungan kita dengan dunia dan seisinya. Terputus hubungan kita dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita di dalam hidup kita. Apakah itu sifatnya pergaulan, teman kawan, anak istri dan saudara-saudara, atau itu bersifat dengan benda atau harta. Hanya saja yang tiada terputus dengan kita adalah amal ibadah yang pernah kita lakukan di dalam dunia atau di masa hidup kita. Kita setia di dalam hidup ini kepada anak-anak kita. Setelah kita mati, belum tentulah anak-anak itu setia kepada kita. Kita setia dengan istri kita, dengan teman kita, sahabat kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Tidaklah semua mereka itu akan menemani kita kembali kepada Allah. Setia kita, sayang kita kepada harta kita dan segala macamnya, tidaklah dia akan menunjukkan sayangnya kepada kita, sehingga dia akan ikut bersama-sama dengan kita dan menemani kita. Sesuatu yang sangat kita sayang, sangat kita cinta, kita sukai di dalam hidup kita itu akan selamanya berpisah dengan kita. Sesuatu yang kurang kita senangi, kurang kita sukai, kurang kita cintai,
Itulah sesungguhnya yang akan mencintai kita sampai kita mati, sampai kita masuk ke alam barzakh. Dia akan ikut bersama dengan kita. Dia akan selalu menemani kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Saat itulah kita baru terkejut bahwa sesuatu yang kita tidak menyukainya, tapi Dia sangat menyukai kita. Sesuatu yang kurang kita senangi, sesungguhnya Ia sangat menyenangi kita. Sesuatu yang sangat tidak akrab dengan kita, sesungguhnya Ialah yang sangat akrab dengan kita. Saat itulah baru menyesal. Kita akan menyesal dengan sungguh-sungguh kenapa kita di dalam hidup di dunia itu tidak kita menyukainya, tidak kita mencintainya, tidak kita menyayanginya. Pada sesungguhnya meskipun kita tidak menyukainya, Ia sangat menyukai kita. Hadirin jamaah yang dirahmati, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah di dalam hidup kita di dunia ini, kita sering membutuhkan teman, sangat membutuhkan teman. Setiap saat kita ingin ada teman bersama dengan kita, sehingga kalau saat kita sendirian kita merasa kesepian dan kita akan mencari teman. Begitu pula lah nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita akan membutuhkan teman. Dan bahkan di sana sangat kita butuhkan teman yang mendampingi kita, teman yang menemani kita, bahkan teman yang bisa membela kita. Pembelaan yang sesungguhnya dilakukan itu adalah oleh amal kita. Kita kurang menarik dengan amalan-amalan di dalam hidup kita, tapi sesungguhnya Dialah teman kita ketika kita kembali kepada Allah. Kita kurang menarik dengan sholat jemaah, sesungguhnya Ialah yang menemani kita saat kita sendirian nantinya. Ketika orang-orang yang dekat dengan kita sudah mulai berpisah dengan kita dan tidak lagi berurusan dengan kita. Kita kurang menyenangi dengan salat 5 waktu. Sesungguhnya Dialah yang menyenangi, yang menemani kita. Yang jadi teman kita itulah Dia. Kita kurang menyenangi dengan pengajian, dengan zikir, kurang menyenangi dengan sedekah-sedekah, kurang menyenangi dengan silaturahmi, kurang menyenangi dengan puasa, kurang tertarik kita dengan sifat-sifat sosial lainnya, tolong menolong antar sesama. Padahal sesungguhnya Dialah yang akan menjadi pendamping kita, yang menjadi teman kita. Nanti ketika kita tidak ada teman lagi, ketika tidak ada anak lagi, tidak ada teman lagi, tidak ada teman sepekerjaan lagi, tidak ada istri, tidak ada satupun, Dialah yang bersama dengan kita. Dia akan mengawal kita. Dia tidak membiarkan kita itu disakiti, diazab di dalam kubur sampai hari kiamat. Dia terus akan mendampingi kita. Dia terus akan menemani kita. Salat akan menemani, terus mendampingi kita, menghalangi malaikat yang akan membawa azab kepada kita. Puasa terus mendampingi kita, membela kita, menghalangi malaikat yang membawa azab kepada kita. Zakat kita akan mendampingi kita terus daripada malaikat yang membawa azab kepada kita. Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya, amalan-amalan kebaikan lainnya akan terus mendampingi kita daripada malaikat yang membawa azab kepada kita di alam barzakh atau di alam kubur nantinya. Sangat jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, Innal maita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa naharihi
hina yuwalluna anhu. Sesungguhnya mayat ketika diletakkan di liang kubur, ditutup, ditimbun dengan tanah, lalu orang-orang akan pergi berpaling darinya, pulang, meninggalkannya. Yasma'u khaffan wa alim. Mayat itu mendengar desis suara sendal mereka yang pulang. Saat itu mayat tahulah bahwa mereka semua sudah pulang. Anak sudah pulang, istri pulang, bunyi sendalnya pulang, teman pulang, kerabat pulang, tetangga pulang, ayah ibu pulang, semua pulang. Tidak ada yang tersisa. Tak ada seorang pun yang tinggal di atas kubur. Semua pulang. Kesedihan mulai datang, ketakutan mulai datang, kegelisahan mulai datang, cemas, tinggal sendirian di alam kubur. Kapan saat itu datanglah malaikat. Yang akan membawa fitnah, menguji dan mengangkat. Lalu maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana mu'minan, kanat salatuhu 'inda ra'si, wa kana siyamu 'an yamini, wa kana zakatu 'an shimali, wa kana afdalul khairati min as-sadaqati was-silati wal ma'rufi wal ihsani ila an-nasi 'inda rijlai." Jika dia mayat itu sebagai seorang mukmin, kalau dia mukmin, maka pada waktu itu datanglah sholat, berdiri di bagian kepalanya. Sholat yang dia lakukan berdiri di kepalanya. Ketika dia tinggal sendirian, pada waktu itu datanglah puasa, berdiri di sebelah kanannya. Ketika dia tinggal sendirian, maka pada waktu itu datanglah zakat yang dia keluarkan dari hartanya, berdiri di sebelah kirinya. Dan pada waktu itu datang pula perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik, apa itu sedekah, apa itu silaturahim, dan berbuat ma'ruf, kebaikan lainnya dengan sesama manusia, dan amal-amal lainnya. Mereka sikap bersama berdiri di bagian kaki mayat, salat di bagian kepala, puasa di bagian sebelah kanan, zakat di sebelah kiri, amal-amal lainnya berdiri di kaki mayat itu. Keempat sisi dipenuhi oleh teman-teman baiknya. Saat itulah datang rasa ceria, rasa gembira, rasa bahagia ketika melihat ada teman-teman yang ada padanya, yang menemaninya dari sholatnya, yang ia berjuang di dalam hidupnya. Dia melakukan sholat di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan bagaimanapun, dia melakukan sholat dengan penuh yakin dan mujahadahnya. Dia berpuasa, dia memberikan zakat, dia berbuat kebaikan-kebaikan amalnya. Ia melihat bahwa mereka semua itu sikap berdiri, mengawalnya, menjaganya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, "Wa yu'ti min qabli ra'si." Maka pada waktu malaikat pembawa azab itu datang melalui bagian kepala mayat, fataqulu shalah, maka salat berdiri dengan tegap dan berkata dengan lantang dan jelas, "Ma qibali madkhal." Wahai malaikat,
Tak ada jalan masuk kepada mayat ini lewat kepala. Saya adalah sholat. Dia sudah mengerjakan saya. Di dalam panas matahari, di dalam dinginnya subuh, dia berjuang. Di dalam sakitnya, di dalam sehatnya, di dalam kuatnya, di dalam lemahnya, di dalam sedihnya, di dalam senangnya, di dalam kayanya, di dalam miskinnya, dia melakukan saya limardatillah, untuk mengharap wajhullah. Maka pada hari ini saya sebagai pembelanya, saya tidak izinkan engkau wahai malaikat azab untuk menghadap mayat ini. Saya membelanya, saya pembelanya. Tidak boleh lewat sini. Lalu kemudian kata Nabi, "Tsumma ya'ti an yamini." Kalau begitu saya akan datang lewat kanan si mayat ini. Malaikat datang lewat mayat, lewat kanan. Lalu pada waktu itu, pada kulus yang puasa itu berdiri dengan gagah. Ia mengatakan, "Ma qibali madkhal." Wahai malaikat, maaf, tak ada jalan bagimu untuk masuk ke sini. Ini hamba adalah pelaku puasa. Tidak hanya diwajib, bahkan disunnahnya. Ia mengerjakannya dengan penuh ihtisab dan dengan penuh iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lemah tubuh ia, kering kerongkongannya, pedih perutnya. Ia melakukan puasa. Maka saya hari ini membelanya. Saya akan melindunginya daripada azabmu, wahai malaikat. Tidak boleh masuk lewat sini, wahai malaikat. Lalu malaikat datang menuju ke sebelah kiri. Fayu'ti an shimali. Malaikat datang, kata Nabi, ke sebelah di sebelah kiri. Fataqul zakat. Zakat berdiri dengan gagah. Dan ia mengatakan, wahai malaikat, ma qibali madkhal. Jalan sini pun tidak boleh. Ini adalah mayat pembayar zakat. Dia tidak pernah menunda zakat. Dia tidak pernah membohongi zakat. Dia tidak pernah memanipulasi zakat. Dia dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan keikhlasan taat kepada Allah, setiap waktunya dia mengeluarkan zakat ketika sampai hisab dahulunya. Karena Allah dia mengeluarkan zakat. Maka saya zakatnya akan membelanya. Jangan engkau sentuh dia dengan azab. Saya tidak rela. Pembelanya zakat. Lalu malaikat mendatangi mayat itu lewat pihak kaki. Inilah pihak terakhir. Maka pada waktu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fataqulu fil khairati min salahati waslaqah, waslatu wal ma'ruf wal ihsan ila nas." Wa yaqulu ma qibali madkhal. Maka pada waktu itu berdiri rame-rame. Ada sedekah sunnah, ada infaknya. Ada silaturahimnya, saling beriadah, saling berkunjung, menyambung silaturahim di dalam hidupnya. Ada amal berupa sosialnya, membantu fakir miskin dan sebagainya. Ada amal ihsan ilan nas, selalu berbuat baik kepada manusia. Berdiri mereka serentak. Dan mereka mengatakan, ma qibali madkhal, wahai malaikat. Ini si mayat adalah orang yang sangat murah. Dia selalu mensedekahkan hartanya pada jalan Allah. Ini si mayat adalah orang yang sangat baik hatinya. Dia selalu bersilaturahim, menjalinkan hubungan silaturahim dan sesamanya. Ini mayat adalah orang yang sangat murah hatinya. Dia selalu menolong dan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini mayat adalah orang yang sangat baik sosialnya, baktinya dengan
hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat baik hatinya, sangat murah hatinya, sangat ringan tangannya, sangat ringan kakinya. Maka janganlah engkau masuk lewat sini membawa azab kepadanya. Kami membelanya, kami menghalangimu, wahai malaikat. Maka pada waktu itu malaikat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan kepada Allah bahwa dia tidak ada jalan masuk kepadanya. Dia datang lewat kepala, datang sholat menghalanginya, lewat kanan datang puasa menghalanginya, lewat kiri datang zakat menghalanginya, lewat kaki semua amalan-amalan kebaikannya datang menghalanginya. Malaikat ini melapor kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat itu, katakanlah wahai malaikat kepada mayat itu, istirahatlah. Inilah ucapan yang sangat mahal, yang sangat dinantikan oleh setiap mayat di dalam kubur. Istirahatlah. Maka malaikat mengatakan, kalau begitu lewat sini nggak bisa, lewat situ nggak bisa, kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, kaki nggak bisa, kepala nggak bisa. Udah, istirahatlah wahai hamba Allah. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepadanya, melapangkan kuburnya, menyinari kuburnya, menerangi kuburnya, menghias kuburnya menjadi sebuah taman surga. Itulah teman yang sesungguhnya yang akan mengantarkan kita dan menemani kita ketika kita sampai di alam kubur, sampai di alam barzakh. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Irtahalat dunia mubirah. Dunia itu datang membelakangi kita dan dia terus jalan. Kita kejar, dia nggak akan pernah berhenti. Kencangnya kita kejar, semakin cepat dia lari. Tak akan pernah ketemu. Untuk apa menghabiskan waktu itu? Menyimpan ini di dunia, menyimpan itu di dunia. Kita tinggalkan ini di dunia untuk anak, untuk istri, ini segala macam. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Allah ingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Patuh kepada Allah. Allah perintahkan, lakukan. Allah larang, berhenti. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esokmu, yakni hari setelah kamu kembali kepada Allah. Itu yang perlu kamu pikirkan. Apa yang telah kamu persiapkan untukmu? Yang kamu persiapkan di dunia itu bukan untukmu. Kamu persiapkan harta di sana sini, itu bukan untukmu, untuk orang. Untukmu apa yang telah kamu persiapkan? Kamu di sini sebentar saja akan berpisah, akan meninggalkan segala sesuatu itu, akan berpisah dengan semua yang kamu kumpulkan, yang kamu sayangi, yang kamu cintai itu akan berpisah. Tak ada hubungan, tak akan berhubungan lagi nantinya. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Yang besoknya tak ada anak, tak ada istri, tak ada harta, tak ada saudara, tak ada tetangga, kerabat dan sebagainya. Tak ada yang memberi. Maka qaddamat liwat. Apa yang telah kamu persiapkan untuk esokmu itu? Kalau tidak ada darimu sendiri, tak akan ada. Sudahkah kamu persiapkan sholatmu untuk jadi temanmu? Sudahkah kamu persiapkan puasamu untuk jadi temanmu? Sudahkah kamu persiapkan zakatmu untuk jadi temanmu? Sudahkah kamu persiapkan amalan-amalan baikmu untuk menjadi temanmu, pendampingmu, pengawalmu, penjagamu, pelindungmu? Wattaqullah. Allah ulang lagi, wattaqullah, patuhlah kepada Allah. Kamu akan pulang kepada Allah. Tak usah egois, tak usah sombong, tak usah masa bodoh. Wattaqullah.
Innallaha khabirun bima ta'malun. Tak ada yang bisa kamu sembunyikan dari apa yang kamu lakukan itu. Semua ada di dalam ilmunya Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kamu dihadirkan di sini oleh Allah. Kamu diberikan semuanya di sini oleh Allah. Kelak kamu akan pulang pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu melupakan Allah. Karena selalulah kamu akan berhubungan dengan Allah, membutuhkan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Kalau kamu terus melupakan Allah, maka Allah akan melupakanmu terhadap dirimu sendiri. Kamu akan dilalaikan terus oleh dirimu sendiri. Akan lupa kepada dirimu. Kalau lu melupakan Allah, Allah akan melupakanmu terhadap dirimu sendiri. Ulaika humul fasiqun. Itulah orang fasik. Orang yang akan merugi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah teman yang kelak akan menemani kita. Walaupun dengan susah payah, pertahankan rasa cinta, rasa dekat, erat, jangan pernah berpisah dengan teman-teman yang akan terus bersama dengan kita. Sholat kita, perbaiki sholat, katalah sholat yang tertinggal, jagalah waktu sholat dengan baik, lakukan dengan benar. Katalah puasa itu, jika ada puasa yang tertinggal, dan lakukanlah, jangan karena Allah. Keluarkan zakat yang belum kita keluarkan, bayar. Perbanyakkan amal-amal kita yang berhubungan dengan kita kelak nantinya dan akan menjadi pembela kita. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi orang yang menyesal, tidak akan menjadi orang yang kecewa dan kesal terhadap diri sendiri. Nantinya saat kita kembali kepada Allah, kini kawan sudah kita persiapkan, kita akan tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gembira di dalam rahmat dan nikmat Allah. Kita akan ditempatkan di kubur dalam sebagai taman daripada surga yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai kubur kita dengan sholat kita, ramai kubur kita dengan zakat kita, ramai kubur kita dengan puasa kita, ramai kubur kita dengan silaturahim kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan sosial kita, kebaikan-kebaikan amal kita. Kubur jadi ramai, kita jadi senang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Mari kita introspeksi diri kita. Kita sering selalu bermuhasabah dan bermuraqabah. Semoga kita selalu menyadari bahwa kehidupan ini hanya sesaat. Kesenangan di sini adalah sesaat. Maka utamakanlah kebahagiaan kita di mana di negeri yang kekal dan abadi, yakni hari akhirat kita. Dengan tidak melupakan bahagia kita di dunia, prioritaskan kebahagiaan kita itu akhirat kita. Ini dunia adalah wasilah menuju pada akhirat. Jangan dilalaikan, disibukkan kita, dilupakan kita oleh dunia itu menuju kepada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا